Halo guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan di video kali ini kita nggak akan panjang lebar, langsung aja to the point. Kita akan bahas kira-kira SAUUSD seminggu depan tuh bakal kemana gitu. Kalau kita perhatiin ya, seminggu yang lalu itu merupakan minggu yang luar biasa keren ya. Karena kita mulai ini dari Senin yang cukup mendebarkan. Dia mulai langsung lompat ke atas ke 2144, kemudian langsung babas bawah, turun-turun ke bawah lagi gitu. Kalau misalnya kita ukur, ini perjalanan yang sangat jauh untuk range mingguan ya. 2145 sampai dia bottom ada di 1994. Jadi sekitar 1500 pip dalam waktu 1 minggu ya. Kalau misalnya kita perhatiin, ini tuh sama ya, ini 1000 pips juga dari bawah 1932 ke atas ini 2000 pip ya. Ini dalam waktu hampir berapa? 2 minggu. Kalau ini 1500 pip dalam waktu hanya 1 minggu. Jadi pergerakan gold di minggu lalu atau beberapa di kuartal 4 ini ya sungguh masif kayak gitu. Dan kalau misalnya kita ngelihat candle rejection yang ada di sini menunjukkan bahwa all time high yang baru ini merupakan area TP untuk para market maker kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat lah ya di sini di sisi monthly-nya sendiri, kita ngelihat ini monthly-nya ini udah benar-benar candle rejection kencang banget ya. Dimana kalau kita perhatikan ini higher yearly 2020 2078, kemudian ini yearly 2022, kemudian di sini di 2078 ya di Mei yang lalu, kemudian dia ambil sweep lagi. Kalau kita perhatikan setiap kali ngambil bikin all time high, dia selalu memberikan pergerakan yang cuman week doang ke atas kayak gitu. Walaupun ini baru pertama kali ya di bulan November kita melihat gold itu stay di atas 2000. Tapi balik lagi untuk all time high ini, kalau misalnya kita perhatiin trennya, setiap kali dia all time high dia turun ke bawah. Setiap kali dia all time high dia turun ke bawah. Ini juga all time high dia turun ke bawah gitu. Pertanyaannya, apakah hal yang sama akan terjadi untuk gold di sekarang ini? Kalau ini kan di candle monthly ya. Berarti kalau kita perhatiin ini candle monthly, ini aja yang di 2022 itu terus menerus ya. Dia turun ke bawah sampai benar-benar turun terus menerus nih. Dari bulan Maret turun April sampai Oktober benar-benar turun non-stop. Sedangkan kalau kita ngeliat di 2020 ini juga dari bulan Agustus dia turun non-stop. Sampai ke sini cuma ada reverse sedikit di bulan Desembernya karena ya biasa tipikal orang bilang Desember itu selalu bullish ya. Tapi kita juga nggak tahu nih untuk Desember 2023 apakah akan bullish atau enggak. Karena kalau perhatiin sekarang ini candlenya merah ya, rejection kenceng banget di atas. Dia nggak kuat nahan untuk ada stay bener-bener. Jadi ini kalau menurut gue sih untuk para bandar-bandar ya. Kalau kita ngelihat ya berarti kan China gitu yang udah akumulasi gold banyak banget. Kemudian juga USA. Dimana kalau kita ngelihat USA yang saat ini kondisi keuangannya lagi susah banget gitu. TP gold di atas ini lumayan lah memberikan cash lagi gitu. Walaupun mereka tetap ngasih banyak print uang terus menerus gitu. Tapi di sini kita ngelihat rejection yang kuat ini menandakan bahwa ya probably akan ada pullback, mengingat di sini juga pergerakannya cukup masif gitu. Kita turun ke weekly-nya. Nah, di weekly sendiri ini kita ngelihat memang gold itu closingnya bukan engulfing ya. Hampir engulfing gitu. Kalau misalnya kita ngelihat, tapi menurut gue dengan posisi kayak gini aja dia udah benar-benar dahsyat banget gitu, karena dari 2078 dia turun sampai di sini 2003, close-nya 2003 ya, tapi bottomnya 1995 gitu, didukung dengan pergerakan NFP yang sejalan dengan apa yang kita prediksikan saat gue live di H-3 ya. Ini contohnya. Kurang benar-benar nih. Gimana? 2000 tuh kan? Kurang hujum apa kita? 2000. Jadi di situ kita udah ngeliat, kita udah memperkirakan pergerakan yang terjadi itu bisa sampai turunnya sampai 2000, dan bener aja diturun sampai 1993. Wow, keren banget. Jadi kalau misalnya buat kalian yang dapat di area pucuk nih 2100 gitu ya, atau enggak 2099, gue dapat di daerah 2099an gitu. Udah sampai sekarang itu aja udah sekitar 200 pip, 300 pip lebih. Salah. 200 pip, 300 enggak, jauh banget ya. Kayak lumayan banget nih dapetnya, lumayan banget gitu, 600 pipan lah gitu. Oke lah. Jadi kayak lumayan banget bisa dapet di pucuk kayak gitu. Dengan kita melihat tipikal setiap kali gold all time high selalu dia nge-wick kemudian turun ke bawah lagi kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita mau memperkirakan ya area di sini ini udah nggak ada area lagi yang bisa kita pantau. Karena emang ini all time high. Jadi kalau misalnya kita lihat ke bawah masih banyak nih
probably likuiditas yang mungkin diambil. Tapi kalau di atas, ya kita hanya berserah mungkin kepada Fibonacci aja, kayak gitu. Kemudian untuk di daily sendiri ya, ini daily sendiri kita udah melihat walaupun dia itu belum ada struktur yang jelas, tapi di hari pertama pun kita ngelihat candle Senin ini udah engulfing, kemudian dia turun drastis banget ya di sini, kemudian dia turun, kemudian di pullback Rabu dan Kamis. Seperti yang udah kita ngomongin juga bahwa untuk pergerakan menuju NFP bakal sideways dan bener aja sideways kayak gitu. Tapi sebagaimana udah kita bikin bercandaan juga, NFP-nya turun ke bawah karena kalau kita ngelihat hasil NFP kemarin itu cukup bagus ya pergerakannya ya. Jadi angka yang cukup bagus ini memberikan indikasi gitu. Kalau gue sih kurang paham sebenarnya untuk newsnya. Tapi di sini ngomong 199.000 artinya pekerjaan banyak lagi yang dibuka gitu. Ya kita akan lihat karena di tanggal berapa ya 14, ini tanggal 12 ini kita akan punya CPI. Kemudian tanggal 14 akan ada FOMC meeting lagi gitu untuk pengumuman suku bunga akan seperti apa. Market juga probably akan wait and see, menunggu juga CPI. Kalau turun lagi ke H4, di H4 ini kita udah bisa mulai melihat strukturnya. Di sini gua mulai tandain, di sini ada change of karakter, kemudian di sini udah ada bikin low lagi, akan ambil buy certificate tapi nggak diambil di sini. Jadi dia udah ngambil ke bawah di sini, dan kalau misalnya kita perhatikan memang pergerakan saat ini udah ngehit ya. Pivot daily udah di break di Jumat kemarin. Kemudian kita lihat S1 di break, S2 di break, dan S2 ini kebetulan berhubungan dengan sejalan dengan pivot monthly ya. Jadi kalau kita ngelihat secara daily pivot monthly di break dengan close candle. Dan ngelihat dengan posisi seperti ini, kita akan melihat bahwa open di minggu depan akan ada di bawah pivot monthly kayak gitu. Jadi next target kalau menurut gua adalah S1 monthly-nya yang ada di sekitar 1964 gitu. Itu menjadi terminal untuk pantulan busur monthly di bulan Desember. Pertanyaannya apakah ini akan terjadi di minggu ini atau mungkin ditahan-tahan, dijaga lagi range-nya, atau mungkin di FOMC yang akan didorong ke atas, atau mungkin kebalikannya CPI didorong ke bawah, kemudian FOMC akan dipantulin lagi ke atas gitu. Tapi kalau kita ngelihat secara timing sendiri ya, dengan posisi kita memperhatikan HB weekly yang kemarin udah dijebol, kemudian kita ngelihat juga HB monthly itu udah dijebol ya. HB monthly udah dijebol, ini HB monthly udah dijebol. Kemudian semester 2 juga udah dijebol ya, dengan posisinya all time high, artinya HB semester 2 yang ada di sini ya, yang ada di Mei kemarin ini sudah dijebol. Jadi kalau kita mau mengacu kepada alur ceritanya, semester 2 hukum jikanya up, dia sudah membuat high yang baru. Quarter udah kelar dari kapan-kapan, monthly sudah kelar juga dengan posisi high before monthly yang sudah dijebol. Artinya tinggal gold sekarang ngejar bikin low-nya, low of the month ya. Nah ya makanya gue ngomong bahwa kita akan lihat apakah low monthly itu akan dibuat di S1 monthly, atau mungkin malah ada drama di mana LB monthly di 1929 ya, ini 1930 malah dijebol kayak gitu. Sehingga apa? Kita melihat bahwa Januari pasti confirm down. Tapi kalau kita melihat posisi yang sekarang ini aja, dengan posisi open monthly yang ada di 2000 atas ya, selama gold enggak closing di atas 2070 lagi, artinya kemungkinan besar Januari hukum jikanya akan jadi down, yang berarti itu akan sejalan dengan busurnya yearly, dimana kalau kita perkirakan yearly akan closing juga up karena open yearly itu kan ada di bawah ya, nih ada di 1829 gitu, mana nih? Nih 1828. Jadi kalau kita expect gold akan ke bawah untuk closing Desember itu masih jauh. Tapi kalau kita expect bahwa Januari bisa closing di bawah open Desember, itu menurut gua masih memungkinkan aja dengan potensi tekanan yang besar seperti ini. Sehingga nanti di bulan Januari kita akan melihat busur yearly yang arahnya akan ke bawah gitu. Jadi nanti kita bisa ngikutin sejalan dengan tipikal yang seperti ini ya. Yang seperti ini mungkin untuk busur yearly-nya gitu. Oke, kita ngelihat di tabel manual yang kita input data-datanya. Ini kita lihat posisi harga sekarang ini 2002,9 ya. Ini adalah angka-angka di RPS di hari Jumat closing kemarin. Dan kita anggap perkiraan open now-nya di 2003 ya. Anggaplah nggak ada
fenomena-fenomena aneh lagi di hari Senin. Jadi kita bisa ngeliat di sini posisi dengan open now di 2023, maka open akan di bawah pivot daily, open akan di bawah pivot weekly. Jadi kita masih berasumsi harga masih akan mengejar supportnya, lanjutin langsung tuh pergerakannya gitu. Kemudian untuk posisi dengan posisi open di 2003, maka sama juga harga akan open di bawah pivot monthly. Jadi tekanan dorongnya akan lebih bawah kuat ke bawah ya. Target pertama di daily ada 1991, kemudian 1973, kemudian weekly ada 1942. Kayak gitu. Kalau kita perhatikan sendiri di sini, kita balik lagi ke chart. Oke, jadi untuk dari angka-angka tadi udah gue plotting di chartnya ya. Jadi kalau misalnya kita posisi di sini, selama kita ngelihat bahwa ini nggak ada lonjakan gitu ya, kita akan open di bawah pivot daily, dan ini pivot weekly di 2044 cukup jauh karena pergerakan di minggu lalu itu masif banget. Jadi kita ngelihat ya pasti RPS dari weekly-nya juga akan jauh banget ya. Ini ada di R1 di sini 2089, kemudian pivot weekly-nya ada di 2040, dan juga kemarin kita bisa ngelihat di sini pivot daily ada di 2013, R1-nya ada di 2031, dan semuanya terlihat normal sesuai dengan ekspektasi kita. Kemudian kita ngelihat di sini LB daily sedikit ya ada di atas S1 daily. Jadi menurut gue sih agak hati-hati juga kalau misalnya pagi-pagi dia udah nge-break di sini, probably kita akan bisa ngejar posisinya akan ke atas dulu gitu untuk kejar. Bisa jadi area buy side liquidity di sini akan diambil di XHB daily-nya, sehingga pergerakannya bisa mengunjungi nanti pivot weekly yang di atas nih. Ini pas ya kalau kita lihat pivot weekly-nya tuh ada di atas HB daily ya kan, di atas area buy side liquidity yang kemarin sebenarnya gue perkirakan dia mau ngambil atas dulu, karena ini area di sini area R2 daily kemarin nih, R3 daily, ini area R4 daily gitu, yang udah ditunggu-tunggu, tapi NFP-nya nggak pakai babi bu, langsung turun ke bawah gitu ya. Tapi ya menurut gue itu yang bisa kita area pantau supaya kita nggak kecelek gitu, karena ketika pagi-pagi S1-nya udah di LB udah dibuat, berarti ya dia akan ngejar atas gitu. Target pertama di pivot daily, target kedua di sini di 2026 gitu kan, karena ini area pantulan. Dan kalau kita lihat juga di sini ya, ini area-area yang price magnetnya kencang banget. Ini ada banyak new week opening gap di dari ada 28 Oktober, 30 Oktober sampai di sini ada akhir bulan November gitu. Jadi menurut gua ini area yang cukup kuat nih, makanya dia cukup reject kemudian naik lagi gitu. Di sini juga area range ya, di sini range yang kuat juga yang perlu kita perhatikan. Ketika dia udah hit di sini, probably dia akan naik dulu gitu. Dan nextnya range yang kita bisa perhatikan apa? Ya area di sini. Inilah range kemarin yang cukup konsolidasinya panjang. Jadi potensi dia untuk naik lagi ke atas menurut gua masih besar sebelum dia nanti mungkin lanjutin lagi ke bawah dengan dorongan news ke di CPI, mungkin di FOMC kayak gitu. Nah, walaupun kita lihat di sini S2 daily dan S2 weekly-nya ini masih mepet-mepet dan juga dekat-dekat S1 monthly gitu ya. Perjalanan yang cukup panjang kalau menurut gua langsung ke S2 daily, tapi bukannya nggak mungkin gitu kalau kita melihat pergerakannya kemarin. Tapi menurut gua better be alert dan be cautious, jangan terlalu tamak, jangan terlalu greedy, atur manajemen kalian gitu, karena dengan posisi pergerakan yang masif artinya range dari RPS-nya juga besar banget gitu. Apalagi kita lihat pivot weekly-nya di 2044. Timing untuk Senin dengan posisi weekly yang down ya kan, ada kemungkinan bahwa Selasa atau Rabu mungkin dia akan bikin tipu-tipu gitu. Jadi hati-hati aja untuk kalian, ingat bahwa Senin itu masih timing busur weekly yang ada di atas sini, yang tepatnya di atas HB daily juga. Apa yang gue bagikan di sini merupakan pure education dan juga entertainment only. Jadi buat kalian yang ngerasa bahwa analisa lu salah, ingatlah nggak ada analisa selalu benar. Gitu buat gue, dengan analisa yang gue bagikan, kita bisa punya perspektif yang berbeda, kita mungkin bisa punya pendapat yang berbeda, tergantung dari kita trading time frame mana, kita melihatnya seperti apa, market seperti apa gitu. Karena dengan market derivatif kita bisa punya kesempatan mau buy bisa profit, bisa sell bisa profit. Tapi yang mau gua bagikan di sini adalah bagaimana kita bisa melihat market dan juga belajar dari perspektif masing-masing. Karena buat gua nggak ada alasan untuk mau jadi trader tapi kok masih bergantung sama sinyal orang lain, kok masih bergantung sama apa yang orang lain katakan. Tapi kalian sendiri nggak paham apa yang harus kalian lakukan, mau entry di mana, mau exit di mana. Kalau buat kayak gitu, ya besar kemungkinannya kalian akan kena scam. Karena ya orang-orang seperti kalian itulah yang akan menjadi target dari scammers gitu yang mau memanfaatkan uang kalian. Segitu aja dari gua videonya. Kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, silakan di like dan komen, karena satu like dari kalian dan satu komen dari kalian akan membantu video ini untuk terpapar dengan lebih banyak orang lagi, sehingga
kita sama-sama bisa menciptakan trader yang independen, trader yang nggak bergantung sama orang lain, dan juga trader yang anti kena scam. See you, bye.